kemarin kita udah bahas Mixu nih di video sebelumnya terkait dengan merek-merek yang lolos padahal punya kemiripan konsep kayak gitu ya. Ya. Nah, sekarang ada di bisnis fashion ya. Ini bisnis fashion juga ternyata bahkan lebih banyak nih bisnis fashion yang mirip-mirip, konsepnya mirip-mirip tapi bisa lolos merek kayak gitu. Ada apa aja nih, Jis? Ya, pertama ada Uniqlo ya. Hmm? Uniqlo ciri khasnya itu kan memang kotak merah, Hmm? ada tulisan Uniqlo. Hmm. Nah, tiba-tiba itu muncul ada namanya Miniso. Miso ya. Miniso ini dia gak cuman baju, beda. Hmm. Dia lebih ke aksesoris lucu lah gitu. Oke, kalau Miniso. Ya, boneka, aksesoris, terus pernak-pernik, perhiasan gitu ya. Ya, tapi konsep dari logonya mirip ya. Mirip. Mirip. Terus muncul lagi Nice Show. Naiso. Kalau di kota-kota di daerah mungkin lebih populer tuh yang Nice Show. Naiso, iya, Naiso. iya. Kita juga sering lihat sih. Kalau Naiso ya di daerah-daerah Banyak ya. ya. Banyak banget. Terus ada lagi Usupso. Usupso. Ini mah kayaknya udah ketahuan deh orang lokal deh kayaknya Usupso nih. Tapi ternyata Usupso ini orang Cina. Orang Cina. Banyak yang mengira Usupso ini dibuat oleh orang Bandung. Gitu. Oke. Nah, kita coba bisa lihat ya di komputer nih, logo-logonya nih. Nah, si logonya itu mirip semua. Kalau kita lihat konsepnya ya, Uniqlo belakangnya O, kemudian ini Miniso, kemudian Naiso O juga belakangnya, Daiso bahkan kayak gitu ya, Usupso juga O. Kemudian konsepnya kotak warna merah gitu ya. Kemudian penempatan nama juga ya Uniqlo di bawah. Ini juga 2 gitu kan. Iya, Miniso soalnya di bawah. Iya. Naiso soalnya di bawah. Usupso sama. Ini mah udah ketahuan banget gitu ya. Mencoba mirip dengan brand yang pertama mengusung konsep ini gitu. Ya, cuma kita nggak tahu nih yang pertama mengusung itu siapa, nggak tahu. Cuman kalau dari sisi brand yang jelas udah terdengar besarnya Uniqlo ya. Yang paling besar memang Uniqlo. Cuman apakah dia yang pelopor pertama atau dia yang meniru kita nggak tahu nih ya. Ya, nah dan ternyata lolos semua Lolos semua di DJKI. Lolos semua di DJKI. Ini yang paling parah nih. Wah, kok lolos semua kan gitu. Kok DJKI bisa meloloskan, kan kita aja orang awam bisa melihat ya. Ini mirip gitu. Iya. Kok bisa lolos DJKI? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, setelah dicek ternyata mereka membuat trik-trik khusus lagi sama kayak Mixu kemarin. Ya sebetulnya sih kalau buat untuk daftar merek ya ini bisa jadi trik juga sih ya. Iya, bisa jadi trik untuk bisa lolos sih. Cuman kalau buat sisi branding ya agak mengkhawatirkan gitu. Ini kita coba lihat dulu yang Uniqlo ya. Kalau Uniqlo dia memang daftarkannya seperti ini. Oke. Kemungkinan sih pede sih dia. Dia pede. Kemungkinan dia yang pertama kemungkinan. Dengan kotak merah, Uniqlo udah aja gitu ya. Full konsep ya di daftarnya ya. Nah, ketika saya cari, ini kan sama nih kelasnya nih. 25 ya. Oke. Kita cari Naiso coba ya. Kelas 25. Lolos. Tapi ini merah nih. Oke, dia juga lolos nih. Nah, Naiso ini punya orang lokal. Oh, lokal. Lolos. Dengan tulisan merah. Dia Naiso ini daftarnya nggak cuma satu kelas ya, ada banyak dia. Mulai bahkan ke Bang. Cuman dia ininya lebih sedikit, Jis. Kategori apa itu? Ininya ya. Barangnya ya. Barangnya. Kalau Uniqlo dia banyak ya. Semuanya mungkin. Semuanya ikannya. Untuk kelas 25 tuh ya. Nah, tapi si Naiso ini dia bahkan ke ember, panci. Oh gitu? Iya. Ember, panci, aksesoris. Bahkan alat tulis. Dia daftarin semua, banyak. Nah, mungkin ini kalau dilihat masih kayaknya agak beda nih kan. Kalau ini ada kotak garisnya, ada kayak semacam jadi border lah ya. Terus ada icon smile-nya. Ya. Mungkin alasan DJKI meloloskan ya kelasnya pun kalau ini kan mungkin lebih ke toko aksesoris lah dikenalnya. Kalau itu kan lebih ke brand baju. Ya, tapi memang dari segi namanya dia beda sih, Jis. Ya. Naiso ini dari huruf pengucapan ya. Nah, kemungkinan lolos ya. Secara peraturan itu dia nggak melanggar itu, dua-duanya tuh. Nah, terus ada Miniso. Nah, dia daftarkannya itu logonya seperti ini. Berbeda dengan yang di lapangan. Tapi secara font memang sama nih. Miniso-nya seperti ini kan. Kalau ini, tuh, Miniso. Ini kan
mungkin PON sama lah, PON Miniso-nya sama, tapi ketika di lapangan Miniso itu logonya seperti ini, tapi yang didaftarkan hitam ini. Iya, bahkan Miniso-nya langsung bersambung gitu ya. Satu kata Miniso. Iya, kalau ini kan yang di sebelah nih Miniso-nya nyambung ya. Tapi kalau yang di logonya itu, yang merah, itu dipecah jadi dua. Ini, kalau menurut saya ini nakal juga sih. Kalau sebagai petugas DJKI kan, datang Miniso, wah ini beda sih sama Naiso gitu kan. Logonya beda gitu kan. Walaupun mungkin secara kata ada sosoknya, tapi masih mungkin ditoleransi lah. Akhirnya diloloskan dua-duanya. Tapi ketika di lapangan, wih, ini muncul ini. Benar. Terus ada lagi Usupso. Kita coba Usupso. Nah, Usupso dia kotak sama, cuman warna hitam. Tuh dia ternyata Usupso kan ini ada perusahaannya Usupso dari Cina, keluarga negaranya. Oke. Dia sama Miniso mirip tuh, cuman beda sama Naiso ya. Coba kita ini yang Naiso. Tuh, Naiso sama dia. Benar. Bahkan ikonnya juga mirip ya. Iya, ada senyumnya. Cuman dia mendaftarkannya ini dan ini gitu. Nggak tahu itu pengaruh atau tidak ya. Iya. Tapi kok bisa lolos gitu? Ya itu ngakalin, betul. Ngakalin, kalau kata saya sih ini. Terus dia warnanya juga nggak pakai warna merah kan? Iya. Ya itu sebenarnya sih trik buat daftar, memang betul bisa diakalin dengan trik-trik seperti ini. Ya cuman ya tergantung pilihan ya teman-teman itu mah ya, pilihan teman-teman sih. Kok bisa gitu ya? Memang DJKI dia yang ngecek pasti ya data yang masuk ke websitenya gitu, nggak tahu di lapangan kayak gimana lah. Karena saking banyaknya banyaknya merek di luar sana gitu. Dia betul, dan bisa jadi daftarnya itu sebelum dibuka gerainya. Kalau yang yang Naiso ya, kan dia daftarnya kayak gini. Kemungkinan si Naiso lebih pede meskipun ada Uniqlo gitu ya. Tapi yang lainnya nih si Usupso ini sama banget, mirip banget dengan Naiso. Kemudian yang satu lagi apa? Miniso sama juga sama si Usupso gitu ya. Sama siapa si Naiso gitu. Iya. Tapi kalau dilihat tanggalnya nih, dia duluan Usupso. Oh gitu? Iya, duluan Usupso ya. 2017, kalau ini 2019. Oke. Memang kadang di DJKI itu suka ada anomali yang seperti ini. Seninya mendaftarkan merek ya begitulah gitu ya. Seninya mendaftarkan merek, kita harus pandai-pandai. Kok bisa meloloskan, misalkan dia duluan lah, Usupso. Kok bisa ini lolos gitu? Naiso, ini mirip secara konsep sih. Benar. So-nya ada, terus ada smile-nya, kotak juga. Ya memang itulah ya, untuk daftar merek ke DJKI, bahkan kebun desain aja kita nggak bisa menggaransi 100% pasti diterima gitu ya. Benar. Karena memang sering ada anomali-anomali yang seperti ini. Padahal ini mirip, tapi bisa lolos gitu. Yang lain bahkan, ini kok padahal namanya nggak mirip, tapi bisa gagal gitu ya. Ya, kebun desain juga sering kedatangan tuh klien. Misalkan dia, Mas bisa bantuin banding nggak nih? Katanya. Merek saya kok gagal ya? Pas dicek, beda dengan kompetitor yang menggugatnya gitu. Kok bisa diugat kan? Padahal beda cara logo, cara nama. Sedangkan yang ini yang jelas-jelas mirip, lolos semua. Ya begitulah ya teman-temannya. Kadang-kadang memang perlu kepiawaian, menebak-nebak, menerka-nerka dengan berbagai data yang udah kita kumpulkan supaya potensi lolosnya itu tinggi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga, di subscribe. Serta kalau misalkan Jis pengen daftar merek lewat kebun desain nih, nah bisa juga mau daftar merek lewat kebun desain sekalian dengan logonya bisa. Itu bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ya, di deskripsi. Nanti kalau melalui kebun desain kita dicek dulu apakah ada merek-merek yang mirip ya, walaupun misalkan seperti ini ada kasus yang lolos mirip, tapi kebun desain tetap menghindari kasus yang mirip-mirip. Misalkan kalau udah mirip, kita menyarankan untuk ganti nama. Tapi kalau misalkan, wah saya berani nih untuk nyoba, ya ayo. Ya kita tinggal pakai cara-cara yang, ya begini, cari-cari triknya yang supaya bisa lolos kayak gitu ya.
Gitu teman-teman. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.